silakan. Tiga tujuh saya. 357 langsung 35. Nggak usah. Sarung tangannya nggak usah. Jaraknya aja ya, jaraknya aja. Iya. Monggo Pak, silakan. Oke, siapa langsung yang mau jelasin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan tol Semarang Demak seksi 2 Pak. Jadi kita sekarang berada di lokasi sini Pak. Sini Pak. Yang merah ya? Iya di sini Pak. Oke. Jadi jalan tol Semarang Demak ini ada 2 seksi Pak. Yang sekarang kita tinjau ini seksi 2, kemudian yang dari Semarang ke Sayung itu seksi 1 nanti tahap berikutnya Pak. Seksi 2 jadi dari mana? Dari Sayung sampai Demak ini kira-kira 16 km. 16 kilo. Iya. Oke. Jadi dari nanti di seksi 2 ini ada exit di Sayung Pak, kemudian exit di Demak. Nanti ke timur lanjut ke Kudus Pak, sampai ke Jawa Timur. Oke. Jadi saat ini progres yang kita kerjakan ini di stasiun STA 20 sini Pak. Ini karena di sini sudah bebas, lahannya kira-kira 5 km. Yang ini kita kerjakan konstruksinya sekarang. Jadi sekarang yang teman-teman kerjakan ini struktur well slab sama timbunan. Oke, kalau dari seluruh jalan ini yang sudah dikerjakan yang ruas mana? Baru yang ini ya? Baru ini, baru Ini baru yang pertama SPA ya? 17 sampai SPA 22. Ini sejak kapan ini dimulainya? Ini sejak awal tahun ini Pak, kita mulai Januari Pak. Januari ya? Iya. Januari ya. Oke. Jadi karena ini yang sudah dibebaskan sejak tahun 98 Pak. Kalau dia di sini, dia di mana nih? Ini di sini Pak. Oh, di sini ya? Iya. Nanti yang bendung laut itu yang ini? Iya ini Pak, nanti tanggul laut ini nanti Lautnya yang di sini ya, Semarang. seksi 1 Pak. Jadi dari di Semarang, kota Semarang. Jadi pinggir pantai Pak, masuk ke dalam. Jadi nanti perkiraan kita selesai ini pertengahan tahun 2022 Pak. Karena ini memang tergantung pembebasan lahan. Saat ini memang pembebasan lahan masih agak apa namanya Pak, lambat Pak. Yang terlambat yang di sebelah mana pembebasan? Jadi ini memang untuk pembebasan lahan di sini sebenarnya sudah bisa kita segera laksanakan Pak. Yang di sini masih mungkin masih appraisal. Yang kalau seksi 1 masih masih dilakukan identifikasi sama. Yang kawasan ada nggak daerah yang padat penduduk? Yang di situ masih Pak. Jadi ini nanti Oh, interchange ini nanti ini dibebaskan semua Pak, ini penduduk di dalam ini Pak. oh iya. Ini akan segera di Sayung ya ini? Sayung Pak. Ini Sitogema Pak, desanya Kecamatan Sayung. Semua dibebaskan. Justru mengangkat mereka dari kondisi area rock. Ini rock. Iya Pak, ini benar. Kalau yang paling parah seksi 1 Pak yang tenggelam itu kan ada wacana dibebaskan padahal bersertifikat semua. Itu belum ada, seharusnya harus ke tingkat Menteri dan Pak Presiden. Ini dari BPK Lahan mungkin ada yang mau sampaikan. Yang di daerah mana aja? Di daerah Terboyo Pak, itu Terboyo. seksi 1 itu kan hampir 70% itu tenggelam. Nah itu menurut Dirjen ATR katanya kalau ini kan pakai Perda 2013 masih matra darat. Oh, Gitu. iya. Jadi mohon Bapak Gubernur untuk mengangkat yang seksi 1 itu karena bagaimanapun kalau itu nanti tidak dibebaskan pasti masyarakat marah. Karena punya sertifikat semuanya Bapak. Iya. Gitu. Dengan kalau punya sertifikat, terus terjadi likuifaksi, kan punya sertifikat, Iya. terjadi likuifaksi, Iya. tanahnya masih nggak? Ya masih. Sertifikatnya masih. Sertifikatnya yang masih. Hah? Sertifikatnya masih. Makanya aku tekon gini, Tanahnya tenggelam. sekarang sampean punya tanah di lereng gunung atau bukit, Iya. terus jadi longsor, yuk, Tanahnya hilang. Hah? Tanah hilang. mudeng lah. Iya. Nah, itu nanti urusannya di BPN gitu. Tapi kalau jenengan pedomannya nanti masih, sertifikatnya masih Pak, orang marah. Nah itu nanti urusannya BPN, bagaimana jenis tanah timbul, tanah musnah, nah, itu hukumnya ada di sana.
Nah, dan saya sudah bicara dengan mereka, termasuk dengan menteri. Nah, jadi teman-teman nanti bekerjanya biar lebih gampang, kita siapkan skema yang masyarakat tidak dirugikan gitu kan, tapi aturannya dilaksanakan. Tapi kalau tanya saya begitu, umpama jenengan punya tanah, terus kemudian terjadi banjirnya nggak mau balik kayak tsunami, gitu ya, tergenang itu nanti. Tapi ini masih digunakan untuk itu loh Pak, untuk tambak. Jadi batasnya sebenarnya masih ada, cuma waring. Oh ya. Waring, kata Bu Ari, kalau batasnya itu tanah kita beli, karena batasnya waring ya tidak kita beli. Batasnya masih kelihatan. Bu Ari Dirjen. Iya. Berarti udah dijelasin tuh. Sudah. Oh, beres tuh kan. Sampai sekarang belum ada kita yang bagian lapangan ini sebenarnya dibebaskan apa enggak, makanya itu belum saya appraisal yang khusus itu Pak. Ya, itu nanti yang menunggu statement hukum dari DPR. Jadi sekarang tinggal satu saja, bagaimana cara menilai dan memperlakukan itu. Dan nanti itu akan diukur biasanya dengan cara pasang surut kalau ada pasang surutnya. Kalau surut dan pasang dia tidak kelihatan tanahnya, nah itu statusnya secara hukum pertanahan Bu Ari sudah paham. Iya kan? Dan tadi dengan Pak Kajati sudah saya sampaikan status itu. Nah, ini Pak Kajati sengaja saya ajak karena Pak Kajati saya juga mendapatkan perintah sama Presiden agar ini bisa lancar. Bagaimana baiknya itu tadi masyarakat dijaga, tapi tidak ada yang mengganggu. Gitu. Ya baik Pak. Oke. Oke. Kalau seksi 2 tidak ada masalah. Nggak ada ya. Tidak ada. Masalah, insya Allah nggak ada. Jadi yang kita kerjakan, ini, yang kita lihat ini kan itu ada overpass ke jalan nasional. oh yang ini ya? Itu jalan itu nanti jalannya di bawah, di atas, makanya itu tidak meteran. Jadi kita sudah mulai mengerjakan sejak Januari jalan tol antara Semarang Demak. Dan hari ini saya bersama Pak Kajati ngelihat di lapangan langsung setelah tadi ada upacara peringatan Hari Bayangkara untuk kita pastikan bahwa pekerjaan sudah dimulai. Mudah-mudahan nanti ini tidak hanya memperlancar jalur transportasi, tapi kita harapkan nantinya ini menyelesaikan beberapa bagian yang terkena rob. Inilah yang dulu kita bicarakan cukup lama, kemudian ini akan menjadi progres yang bagus. Dan dengan tetap bekerja, kita sudah mulai untuk menggelindingkan ekonominya, membangkitkan ekonominya. Sehingga dengan seperti ini pekerjaan masih jalan, orang jual beli masih jalan, biar ekonominya tumbuh. Itu seksi kedua ini udah progresnya ada apa? progresnya ada berapa Pak? 16 gitu. Kira-kira 8%-an Pak. 8% ya, kita sudah mulai melihat bentuknya, fisiknya. Di sana kelihatan tiang panjang sudah ada, yang dicap di atas juga sudah ada. Nah, perluas ini kita akan coba awasi terus-menerus agar cepat selesai, meskipun targetnya akan selesai di pertengahan 2022. Gitu. Oke. Pak, makasih ya. Ya, Gimana, Pak? terus, nanti dengan cicil terus. Nanti yang di ruas-ruas yang memang bermasalah, yang itu Pak dengan BPN dulu. Karena ini kita hadirkan Pak Kajati agar bisa mengerti nanti persoalannya, kita selesaikan aspek hukumnya baik, sosialnya baik ya. Jangan lupa masyarakat diajak bicara di sekitarnya biar kepentingannya ini untuk semuanya. Ya. Pak, mungkin bisa terjelas Pak, untuk kawasan yang pembebasan jalan tol ini. Yang di PP1 itu Pak, Ya. yang di Tahap 1, tahap pertama, mungkin bisa diperjelas lagi. Oh ya, kalau itu nanti dari BPN yang sekarang lagi melakukan pengkajian kondisi status tanah ya. Sehingga masyarakat nggak usah takut, nanti semua diajak bicara dan akan dilihat dari sisi lapangannya. Insya Allah dari kita juga akan mengawal, maka biar tidak ada yang dirugikan, semua mendapatkan manfaat baik, termasuk kemarin yang di sekitar Sayung itu kan protesnya keras karena makin hari land subsidence itu terjadi, penurunan tanahnya terjadi dan bagaimana menyelesaikannya. Kalau bendung-bendung yang kecil-kecil gitu pasti nggak selesai. Nah, mudah-mudahan nanti ada dukungan dari masyarakat agar pekerjaan jalan tol itu sekaligus juga menyelesaikan ruas rob tadi itu. Kemarin kebetulan sama Presiden ada Pak Basuki,
kita minta ada bantuan karena ini pekerjaan dari BPWS, ropnya ditanggulangi dan sudah sepakat, bahkan kemarin sudah ditinjau. Maka saya minta ada percepatan saja. Jadi terhadap masyarakat yang ada di sekitar sana, nanti kita akan turunkan tim untuk bisa berdialog sehingga lebih bisa memahami kondisi. Termasuk untuk kawasan rencana tanggul lautnya, Pak? Iya, rencana tanggul lautnya. Maka tanggul lautnya tadi gambarnya mungkin agak ada di ujung ya itu. Jadi ruasnya masih jauh ya, itu. Ada nanti boleh di shoot di sana, gambarnya bagus. Nah itu yang kita harapkan. Dulu desainnya saya memang minta daripada tolnya lurus, kenapa tidak kita selesaikan ropnya juga. Karena ini PR saya, termasuk yang tidak hanya yang di Semarang, Demak atau Sayung, tapi juga ada yang di Pekalongan. Maka dua yang berat ini kita sampaikan. Ada satu lagi desa yang di Brebes kemarin. Mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan sebagian dari kemacetan dan rop. Kalau di Sayung sendiri rencana, di Demak sendiri rencana ada berapa panjang, Pak, untuk tanggul lautnya? Oh itu, segitu itu panjangnya. Enggak garisan orang kok di teknis. Dan nanti teknisnya tanya sama PP lah ya. PP yang paling tahu. Pak, untuk pembebasan lahan yang di Sidogema yang warga kemarin Masih itu sejauh ini barangkali penyelesaiannya seperti apa, Pak? Warga yang apa? Sidogema yang belum terbayarkan. Oh ya, nanti progresnya terus saja. Progres terus. Iya. Minggu depan udah musyawarah lagi. Oh, ini bosnya ini. Ini Mas. Minggu depan nanti insya Allah sudah musyawarah Oh, ini lagi. bosnya ini. Ini juragane sing bebas-bebas ini. Makanya beliau yang garda paling depan. Iya. Maka beliau tadi ada keluhan lah. Iya. Pak, ini statusnya gimana? Dan jangan khawatir. Lapor ya bos ya. Saya laporkan sama beliau. Maka kita juga bicara sama BPN, bahkan Pak Menteri langsung datang ke rumah saya menjelaskan. Maka hari ini kenapa Pak Kajati saya ajak ini, sekaligus kami nanti pasti ditanya sama Presiden gitu, perkembangan seperti apa. Nah kita bantu agar tidak ada yang merasa dirugikan lah, harus fair gitu ya. Jadi teman-teman di lapangan kita backup dari sisi aspek hukumnya, legalnya, BPN yang mengerjakan administrasi. Mungkin kalau perlu legal opini, Pak Kajati udah siap. Nah kita terjun langsung untuk ngelihat. Ya insya Allah masyarakat sabar dulu, ini mau ada negosiasi lagi. Iya. Ini beliau itu wajahnya aja orang baik gitu. Tutupan masker, Pak. Hah? Kudu tutupi Pak. Ora tutupi oh piye. Saya banyak Pak Ganjar. Iya. Kayak provinsi Pak. Yes. Saya terus ya Pak ya. Iya. Saya terima kasih, jalan terus. Mungkin saya akan agak sering nanti. Monggo, Pak. Karena ini menjadi perhatian semuanya, dan tadi kita kalau lewat Kali Gawe, Sayung itu, waduh. Prakoso ya, Pak? Hah? Prakoso ya? Bukan Prakoso, tapi ya langsung direspon lah kemarin. Dari pusat direspon ya, terima kasih dinaikin gitu kan. Tapi kan itu sebentar saja. Kalau obrolan sama Pak Kajati tadi kayaknya butuh jalan layang di sana itu. Tapi mudah-mudahan tol ini nanti menyelesaikan. Memang target pertama kita Sidogema Bapak, yang tol desa itu nanti insya Allah Juni ini sudah selesai. Oh, Gitu. ini malah narasumbernya UAP. Nah, ini. Karena ini ada COVID, kita mau musyawarah dibatasi. Ya itu proses musyawarah. Karena kita 3 bulan ini kan off. Ya, Ada ya. COVID ini kita tidak bisa apa-apa, jadi kita mau lanjut lagi bulan ini, bulan Juni ini. Sudah ada Hampir berapa, Pak, yang 500 belum bidang, terbayarkan? 123 bidang sudah terbayarkan, 97 miliar kemarin. target Ini penyelesaian, Pak? tinggal 260-an miliar sekian, khusus Sidogema. Kita ada anggaran 300, mungkin nanti lainnya di sini, selesai sini. Selain kita- desa Sidogema, Pak? Dan nanti lanjut, yang seksi 2 tapi. Untuk Kadilangu, Pak, yang tanah wakaf ini Proses. Nah kemarin kami musyawarah di seksi 1, yang tergoyo itu 5 bidang senilai 180-an miliar. Ini sudah maju ke Elman karena Semarang Demak ini kebetulan satu-satunya yang pakai anggaran langsung dari Elman. Seluruh Indonesia baru Semarang Demak. Itu Bapak. Oke, keren toh. Wah kita negosiasinya ya suwe tenan. Gitu. Oke ya teman-teman, makasih Pak. Saya terus karena harus lihat sambung ke Kudus sampai Rembang nanti. Makasih. Baik, Semangat terima terus. kasih. Jaga jarak, protokolnya tetap dilakukan ya. Oke, ya.